Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa SHD Sarung Surabaya, berjumpa lagi dengan Syahri dan Pipit di channel SHD Sarung Surabaya atau SHD Sarung Surabaya, Sarung Komunitas Surabaya. Baik pemirsa, untuk ingin tahu link Shopee di channel SHD Sarung Surabaya ini bisa dilihat di deskripsi. Tapi walaupun di deskripsi ini Shopee ya belum sepenuhnya kami masukkan semua pemirsa, karena memang sibuk. Ya, saya kerja sendiri, istri saya nggak ada karyawan pemirsa ya. Ya, ini istri saya mau ngelamar katanya pemirsa ya. Ngelamar tadi. Maksudnya gimana? Ya ini insya Allah ini berkembang, punya adik ipar saya, ada pemirsa ya yang ingin jadi karyawan. Doakan semoga tambah maju, tambah lancar, dan semoga yang beli di SHD Sarung Surabaya sarungnya barokah, digunakan untuk ibadah kepada Allah, digunakan untuk silaturahim, bukan digunakan untuk riya sombong, bukan, tapi digunakan untuk beribadah kepada Allah. Baik pemirsa, untuk kali ini saya akan menjelaskan perbedaan sarung Donggala sama Atlas, yang mana ini junior ya, sama-sama junior, tapi ada junior yang lebih kecil, ada junior yang lebih besar ya, namanya sarung junior pemirsa ya. Tapi sebelum itu pemirsa, kita sekarang masuki tanggal 2 Juli pemirsa. Juni apa Juli deh? Juni sekarang ya. 2 Juli, maaf pemirsa, 2 Juli. Sudah, kalau bahasa lainnya juga di Hijriahnya tanggal 2 Hijriah. Ini sama pemirsa, tanggalnya 2 Hijriah sama tanggal 2 Juli. Mukadimahnya begini pemirsa, bahwa di bulan Dzulhijjah itu Rasulullah SAW pernah bersabda begini pemirsa, sabdanya ma min ayyamin a'zamu indallah wala ahabba ilaihi minal amali fihinna min hadhihi ayyamil ashri fa'aksiru fihinna bitahlil wat tahmid wat takbir. Yang artinya begini pemirsa, tidak ada hari yang lebih agung, kata Allah. Mamin ayamin, tidak ada hari yang lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amalan-amalan yang dikerjakan ya, yakni amalan-amalan yang dikerjakan di tanggal 1 sampai 10 Hijriah. Bahasa lainnya bisa bahwa amalan yang dikerjakan di tanggal 1 sampai 10 Hijriah itu pahalanya besar sekali, sangat agung sekali, dan juga paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Oleh karena itu dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, lanjutan hadisnya adalah kata Rasulullah, faksiru finna, maka perbanyaknya oleh kalian di tanggal 1 sampai tanggal 10 Hijriah itu dengan bitahlil, dengan ucapan tahlil. Tahlil itu ucapan la ilaha illallah. Afdalul dzikri qauluhu la ilaha illallah. Itu disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, disuruh perbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, banyak pemirsa ya. Yang kedua wabit tahmid, dengan ucapan tahmid, alhamdulillah, memuji kepada Allah, alhamdulillah, 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 perbanyak pemirsa ya. Kemudian yang ketiga wat takbir, dan ucapan takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini perbanyak di tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Hijriah. Kemudian dalam hadis yang lain, ma min ayyamin al-amalu shalih fiha. Tidak ada hari yang mana perbuatan amal yang soleh di dalamnya ahabbu ilallah, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min hadhil ayyamih, yakni al-ayyamil ashri, dibandingkan hari ini, yakni hari tanggal 10, tanggal 1 sampai tanggal 10 Hijriah.
Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, walau jihad ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, walaupun itu jihad ya Rasulullah, apakah tidak sama, tidak akan membandingkan, menyamakan pahalanya dengan orang yang ibadah tanggal 1 sampai tanggal 10 Hijriah, bulan Dzulhijjah itu ya Rasulullah. Walal jihad, walaupun itu jihad, tidak pun jihad juga tidak akan menyamakan pahalanya dengan pahala di tanggal 1 tanggal 10 Dzulhijjah. Illa rajulun, kecuali laki-laki, kharaja min baitihi, yang keluar dari rumahnya, binafsihi wa malihi, dengan jiwa dan hartanya, walam yarji bisyai'in, dan dia pulang tidak bawa apa-apa. Ini dia itu keluar rumah, memang jiwanya, hartanya dikeluarkan demi di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, dan tidak pulang, dan dia pulang tidak bawa apa-apa. Sudah dibelanjakan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya pemirsa, kami jelaskan ini biar kita sama-sama paham bahwa di bulan Dzulhijjah ini kita disunnahkan untuk melakukan amalan-amalan baik, karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr yang berbunyi wal fajr, demi waktu fajar. Allah itu kalau bersumpah berarti menunjukkan dia itu agung. Yang disumpah itu agung. Walayalil ash, dan demi malam tanggal 1 tanggal 10 Hijriah. Ini Allah bersumpah. Maaf ya, tanggal 1 tanggal 10 Dzulhijjah Hijriah itu. Dzulhijjah. Ingat pemirsa tadi kalau ada Hijriah itu namanya adalah Dzulhijjah. Nah, Dzulhijjah. Kemudian wasyaf'il wal wad, dan demi waktu dan demi genap dan ganjil. Nah, ini Allah bersumpah di dalam Al-Qur'an biasa dengan tanggal 1 tanggal 10 sampai tanggal 10 Hijriah itu. Dzulhijjah itu. Ini ulama Ibnu Katsir juga mengatakan ini adalah menunjukkan walayalil asyri itu, ini menunjukkan tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Banyak keutamaannya pemirsa saya. Apa saja yang harus kita lakukan? Tadi sudah dijelaskan, banyak tahlil, tahmid, takbir. Kemudian puasa pemirsa saya. Puasa kalau bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau bisa Tarwiyah dan Arafah. Kalau bisa dari tanggal 1, sekarang sudah tanggal 2, besok bisa sampai tanggal 9. Kemudian lagi pemirsa, memperbanyak sholat sunat, duha, tahajud, witir, akan dipertingkatkan lagi. Yang bolong-bolong kalau tanggal 1 sampai tanggal 10 tanggal 9 Hijriah atau 10 Hijriah dipertingkatkan lagi. Kemudian lagi sedekah. Kemudian lagi puasa, ya sudah puasa ya. Banyak lagi, dan istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sebagai mukadimah pemirsa ya. Nah, yang bisa kami sampaikan, semoga yang kami sampaikan ini manfaat dan barokah. Baik pemirsa, intinya sekarang akan menjelaskan saya perbandingan dan persamaan atau perbedaan sarung junior. Ada junior yang super junior sangat kecil, ada junior yang lumayan standar besar. Ini ada atlas sama donggala. Kalau donggala pemirsa, ini kemasannya ya. Kemudian ini sarungnya, junior, ada tulisan juniornya. Ya, kemasannya. Ini cocok untuk anak kelas 5, kemudian kelas 6, kelas 1 SD ini cocok. Nah, kalau kelas 1 SMP, bukan SD, kelas 1 SMP ini cocok masih menurut saya. Sedangkan yang atlas ini kemasannya seperti ini. Ini cocok untuk anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ini. Seperti ini bahannya. Yang memang seperti ini kemasannya, kecil menurut saya, karena memang untuk anak kecil. Nah, ini menurut saya. Berapa ukurannya? Yang jelas lebih bagus donggala menurut saya. Ini kainnya menurut saya. Ini menurut saya kan kecil kan? Kecil menurut saya, kecil karena memang untuk anak kecil. Untuk ukurannya kita lihat pemirsa ya. Ukurannya
94 kecil misalnya 94. Oleh karena itu kalau dewasa di bawah 100 itu nggak cocok saya sering beli ya. Saya sering bilang kalau di bawah 100 kalau untuk orang dewasa seperti Lamiri, Donggala jangan beli, nggak cocok, kekecilan, kecuali dibelikan untuk anak. Ini untuk panjangnya ini 113. Ini panjangnya biasa untuk Donggala junior yang cocok untuk kelas 5, 6, 1 SMP. Dan ini untuk kelas 1 SMP ini usahakan anak S1 SMP yang masih kecil. Atau ada yang kelas 8 masih kecil itu sih cocok. Karena ada anak kelas 1 SMP itu misalnya ada yang besar, tubuhnya besar yang nggak cocok. Ini masih yang standar. Ini biasa ya, ini untuk yang Donggala. Donggala lebih bagus. Ya. Kemudian kalau yang mau yang sutra ini di sini ada sutra. Ada 2 sutra yang cocok untuk anak kecil, yang kelas 5, kelas 6, kelas 1 SMP. Kalau yang junior yang untuk anak kelas 1 SD ini pemirsa. Kita ukur. Lebarnya 888 pemirsa ya, lebih kecil dari yang tadi ya, dari yang Donggala. Karena memang untuk anak kecil. Panjangnya 103. Lebih panjang daripada yang ini pemirsa, yang dari Donggala ini, tapi lebarnya lebih lebar yang Donggala. Baik pemirsa, itu adalah sarung-sarung untuk anak kecil. Oleh karena itu, yang pengen anak kecil yang ini sutra, kalau di sini ya memang untuk orang dewasa aslinya, tapi karena ini ukurannya kecil, saya jual ke anak kecil. Yang cinta anak, yang pengen dibelikan sutra, ada di sini. Kalau pengen yang bagus, minta ukuran kecil, ya harus pesan. Bukan yang bagus Ustaz, yang sarung Al-Maduri atau sarung Lamiri tapi ukurannya untuk anak kecil, bisa, yang penting pesan pemirsa. Tapi lama-lama sebelumnya, jangan pas kalau contoh bulan puasa apa pesan, nggak bisa kalau pas bulan puasa karena sudah sulit kalau di bulan puasa. Penurunannya sudah apa ya, banyak yang puasa capek gitu pemirsa. Tapi kalau selain bulan puasa seperti sekarang pesan itu bisa ya. Baik pemirsa, kita cukup aja. Semoga ini ada manfaat dan barokahnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.